Saudara, berbagai kegaduhan politik yang terjadi selama Pilkada DKI Jakarta dan masih sekitar 2-3 pekan ke depan sebelum pencoblosan terjadi pada Pilkada putaran kedua di Jakarta. Apa yang terjadi yang menyebabkan yang selalu kita lihat, kita dengar dengan kegaduhan politik ini? Saya sudah bersama dengan pemerhati etika, demokrasi, dan komunikasi publik, Romo Beni Susetio, yang juga Sekretaris Dewan Nasional Setara. Terima kasih, Sama-sama. Romo Beni, telah memberikan informasi di program Aiman. Saya ingin tanya, apa yang terjadi dengan Pilkada Jakarta? Ya, sebenarnya terjadi dengan Pilkada Jakarta ini kan sebenarnya revolusi dari sebuah industri komunikasi, yaitu dengan internet ya. Munculnya Facebook, Twitter, kemudian orang secara Itu adalah langsung. sebab utamanya? Itu bagian dari itu, tetapi kan masyarakat kita tidak mendapat pendidikan literasi media. Sehingga masyarakat lebih termakan oleh isu, oleh hoax, dan termakan oleh berita-berita yang dimanipulasi itu. Karena gini loh, dalam masyarakat yang era keterbukaan ini, masyarakat harus cerdas dan selektif dalam memilih sebuah pemberitaan. Lah, masyarakat kita mudah termakan tanpa sumber yang valid. Tidak berupaya untuk melakukan cek dan recheck? Cek. Contoh ya, kalau Anda dapat SMS, kemudian kita tanpa cek kan langsung forward SMS itu benar atau tidak. Sehingga ini banyak menimbulkan bencana kita. Misalnya kerusuhan-kerusuhan terjadi akibat dari SMS, pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar. Lah, memang dalam persoalan kita dalam transisi dari masyarakat agraris kemudian menuju masyarakat teknologi, ini aja belum sampai kepada menjadi satu kultur kebudayaan, tiba-tiba melompat menjadi masyarakat kabel. Warga kita di Jakarta sekalipun belum siap untuk itu? Belum siap, gagap. Ini kan gagap kan, orang cerdik pandai pun termakan juga dengan isu-isu karena budaya baca kita itu lemah. Ada juga kemudian survei-survei yang kita lihat pada Pilkada putaran pertama lalu misalnya, yang hasilnya berbeda-beda dan ada kecenderungan menjadi penyokong calon tertentu. Itu satu hal yang sifatnya informal, tapi kemudian kalau kita bicara survei, bicara formal. Artinya dua-duanya menjadi bercampur. Masyarakat bingung. Ya, ini loh kan, kekuasaan itu ya, kalau mereka menggunakan Machiavelli ya menggalakkan segala cara. Dari resmi sampai tidak resmi. Survei itu dipakai membenarkan bahwa dia yang terbaik. Tetapi kita harus membedah survei itu. Yang tidak pernah terjadi adalah mereka tidak pernah jujur. Dananya dari mana? Respondennya berapa? Metodologinya bagaimana? Bagaimana cara pengambilan sampelnya? Terus sebenarnya margin errornya berapa? Nggak pernah jujur. Dan masyarakat tidak pernah menanyakan itu. Karena kita lebih termakan kepada branding seseorang. Oh, hasilnya itu. Tapi tanpa kritis berbicara metodologi. Ini persoalan kembali. Pernahkah kegaduhan politik seperti yang kita alami saat ini terjadi sebelumnya di sejarah bangsa Indonesia? Saya rasa belum pernah ya. 55 aja kalau kita lihat yang banyak partai agama. Tapi mereka lebih cerdas dan lebih tidak pernah menggunakan agama. Tapi mereka memiliki isu sosial. Partainya ideologis, ada pembelaan nelayan, petani, buruh, dan mereka ada yang sosialis. Tapi konsep. Lah, sekarang kita miskin konsep. Jadi dalam perdebatan tidak ada wacana. Tetapi dalam perkenalan yang disebut propaganda negatif, black campaign. Lah, black campaign itu memang alat yang gampang menjatuhkan seseorang, kredibel seseorang. Karena black campaign selalu menggunakan sesuatu isu tidak berdasarkan fakta, tetapi mencoba mempengaruhi seseorang sehingga seseorang gambaran image-nya dirusak. Lah, problem kita adalah politik sekarang ini adalah Machiavelli, menggalakkan segala cara, merusak karakter seseorang, dan itu terjadi di media sosial kita. Karena kita tidak punya etika. Kalau kita bicara etika, itu suatu perintah keharusan. Yang baik dijalankan, yang buruk dilarang. Gerakan hati untuk berbuat benar dan baik. Itu jarang. Maka mungkin masyarakat kita religius, tapi korupsi merajalela. Adakah sececah harapan di depan, Pak Beni? Pasca kita melihat, mengalami, merasakan kegaduhan politik ini. Saya selalu melihat rakyat kita itu akhirnya belajar dari sebuah proses kegaduhan itu. Belajar proses kegaduhan. Konflik Ambon dan Poso menjadi pelajaran. Akhirnya mereka sadar bahwa konflik itu akhirnya memakan banyak korban, merugikan sendiri. Apa yang terjadi? Masyarakat secara kreatif, inovatif membangun pusat-pusat perdamaian di mana-mana. Kalau ada konflik dia menyelesaikan sendiri. Pasca ini mau bagi kita pelajaran berharga. Karena pilkada ini memberi pelajaran kita, akhirnya masyarakat mencari yang namanya adalah alternatif-alternatif baru. Bagaimana nanti membangun politik yang beretika, politik yang beradab, politik yang punya kesantunan, itu akan terjadi. Sehingga ini proses pembelajaran menurut saya.
dan dalam kegaduhan itu selalu ada titik terang. Karena sesudah kesulitan akan ada Akan kemudahan. kemudahan. Terima kasih Romo Beni Susetio, Sekretaris Dewan Nasional Setara yang juga pemerhati etika demokrasi dan komunikasi publik. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Tak pernah terjadi sebelumnya hingga banyak orang bertanya-tanya, ada apa sesungguhnya? Terlepas dari semua kemungkinan jawaban, Pilkada Jakarta adalah sebuah ujian bagi demokrasi yang tengah berjalan hingga bangsa menuju kematangan. Saudara saya Aiman Wicaksono, salam.